rutinkan pertemuan Prezuminar Mentoring Clinic. Kita akan belajar bareng-bareng terkait bagaimana mengelola, membangun klinik kita. Mudah-mudahan menjadi sustainable, growing, dan profitable. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menjadi seorang leader yang baik, bagaimana membangun klinik, dan bagaimana mencetak the next leader. Tetapi sebelum menjadi seorang leader, kita harus belajar dulu mengelola atau menjadi leader bagi diri kita sendiri. Untuk itu, ini udah ada pembicaranya, Kang Novi Setiabakti. Sudah ready, Kang Novi? Aman, Dok. Aman. Oke. Kita langsung menuju Kang Novi. Teman-teman, kalau ada pertanyaan apapun langsung aja chat di kolom biar langsung bisa dijawab sama Kang Novi. Oke, lanjut Kang. Silakan waktunya Kang. Oke, baik. Terima kasih, Dok Yusuf. Dan sahabat-sahabat semuanya yang sudah on Zoom malam hari ini. Saya pengen nyapa dulu semuanya yang hadir, memberikan sermon terbaik untuk kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini senantiasa kita diberikan kesehatan terbaik oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberikan kebahagiaan tentu saja, ini penting banget yang bisa menjadikan energi kita dalam beraktivitas kita dalam sehari-hari. Dan tentu saja mudah-mudahan juga siapapun yang hadir di ruangan Zoom, baru 18 orang, wah insya Allah beberapa ribu lagi peserta akan memenuhi ruangan Zoom kita di malam hari ini ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Dan tentu saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menyimak apapun yang sedang Bapak Ibu sahabat semuanya lakukan di malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa terus menjadikan aktivitas kita aktivitas yang penuh makna dalam kehidupan kita. Menjadi aktivitas yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Dan tentu malam hari ini kita selepas aktivitas ya Dok ya dan sahabat semuanya. Selepas aktivitas kita mungkin seharian melakukan pelayanan di klinik atau juga saya nggak tahu mudah-mudahan malam hari ini apakah ada yang masih di klinik atau tidak. Mudah-mudahan pelayanan yang kita berikan tulus datang dari hati kita. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita berikan kebermanfaatan kita kepada pasien kita, siapapun yang ada di klinik, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Baik, sahabat semuanya, malam hari ini kita akan ngobrol. Malam hari ini kita akan sharing tipis-tipis, nggak lama, insya Allah mudah-mudahan cukup 60 menit saja maksimal, ya begitu. Kita akan ngomongin tentang suatu hal yang ini sebetulnya fundamental banget. Tentang suatu hal yang bisa jadi adalah kita jarang untuk menyentuh di ranah ini. Kita jarang membicarakannya. Kita jarang memerhatikannya. Apakah itu tentang yang namanya leadership? Wah, leadership itu sering kita dengar ya teman-teman semuanya. Leadership itu sering kita dengar. Leadership itu juga mungkin sering kita bahas. Ya, kalau tadi Dokter Yusuf bilang apa namanya, kita pengelola klinik, bisa jadi hari ini kita diamanahi menjadi seorang leader di klinik, atau bisa jadi juga Anda sedang diproyeksikan untuk menjadi next leader di tempat Bapak Ibu sahabat semuanya hari ini berkarya di kliniknya masing-masing. Next leader. Seringkali kita mendengar kalimat leader. Seringkali juga kita mungkin membicarakan leader. Tapi apakah yang kita bicarakan, apa yang kita bahas tentang leader itu sendiri, sudahkah kita memiliki pemahaman yang tepat? Ya, sudahkah kita memiliki sebuah gambaran yang utuh? Apa sih leader itu? Nah, kalau boleh kita coba cek ombak malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, boleh dituliskan di kolom chat. Dalam pengertian sahabat semuanya. Dalam lintasan, pikiran, kawan-kawan semuanya malam hari ini kalau ngedenger kalimat leader, apa sih definisi yang terlintas dalam pikiran kita? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Kalau ngedengar kalimat atau kata leader, pemimpin, apa sih yang terlintas? What is leader? Apa sih leader itu? Menurut definisinya teman-teman semuanya. Boleh, saya pengen tahu untuk ngecek juga kesiapan kita, teman-teman semuanya yang sudah on Zoom malam hari ini, tolong tuliskan di kolom chat dong. Kalau ngedengar, oke, role model. Oke, terima kasih. Dari Kak Ana Rizky Amelia. Leader itu role model, ya.
Leader itu adalah kalau bisa mungkin dipakai bahasa yang lain, berarti leader itu kalau role model ya bisa jadi teladan gitu ya, jadi contoh, jadi panutan, role model. Kalau beda lagi nih, dengan apa yang disampaikan oleh Kak Sinta, leader itu mendorong, mengarahkan. Wah, ini keren banget nih. Leader itu yang suka dorong-dorongin kita berarti ya, yang suka ngejorok-jorokin kita, berarti dia leader. Yang suka mengarahkan kita. Ya, yang memberikan arah kepada kita, dia namanya leader. Good, terima kasih Kak Sinta. Oke, sudah dua orang memberikan memberikan pendapatnya. Oke, ini ada lagi nih kalimat yang lain dari Kak Rini Sri. Leader itu menurut Kak Rini adalah menginspirasi, memotivasi. Wow, berarti siapapun yang bisa menginspirasi diri kita, siapapun yang bisa memotivasi diri kita, menurut Kak Rini, dia adalah leader. Thank you Kak Rini. Oke, yang lainnya mah enggak? Ditunggu lagi nih. Kira-kira punya definisi apa? Yang terlintas saja. Nggak usah dipikirin terlalu lama, apalagi tanya dulu chat GPT, nggak perlu ya. Tanya dulu chat GPT, bantu definisikan saya tentang leadership, nggak usah. Yang kelintas aja. Yang kelintas dalam pikiran sahabat semuanya, kalau ngedengar kata atau kalimat leader itu apa? Selain tadi menginspirasi, mendorong, mengarahkan, dan seterusnya. Kira-kira ada yang punya definisi yang lain? Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru join malam hari ini. Ternyata juga terus bertambah ya, mudah-mudahan juga bisa menambah keberkahan, kebermanfaatan kita di malam hari ini. Yuk, ada lagi yang punya pendapat yang lain? Apa sih leader? Apa sih leader? Pemimpin. Ya, benar. Leader adalah pemimpin. Oke. Leader adalah pemimpin. Satu orang lagi deh saya tunggu. Atau dua orang lagi saya tunggu. Ini menarik lagi. Dari Kak Nafla Nurul Nurfatin, ketika beliau Kak Nafla ini memberikan definisi leader itu ngasih bimbingan, membimbing. Berarti dosen kita dulu yang ngasih bimbingan itu leader bagi kita ya. Ada dosen pembimbing dulu itu ketika kita lagi kuliah. Oke, good. Ini menarik banget, definisinya beda-beda ya. Bergantung dari apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan tentang sosok seorang pemimpin. Satu orang lagi deh, malam hari ini. Tolong kasih masukan ke saya. Menurut teman-teman, apa sih leader itu? Leader itu apa? Oke, role model. Oke, berarti sama dengan yang di atas ya. Baik, terima kasih. Cukup rasanya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang yang sudah memberikan ulasannya, ulasan singkat, review singkat. Apa itu leader? Dan semua yang disampaikan, role model, membimbing, memimpin, menginspirasi, memotivasi, mendorong, mengarahkan, semuanya tepat, teman-teman semuanya. Itulah yang biasanya didefinisikan sebagai pemimpin. Oke, baik. Kalau coba kita kita coba apa ya, berikan definisi. Ya, kita coba wrap up apa yang sudah Bapak Ibu sahabat semuanya barusan tuliskan di kolom chat tentang definisi role model. Saya sih lebih cenderung dan lebih suka mendefinisikan apa itu leader, ya. Apa itu leader? Atau kemudian juga biasa kita sering mendengar leadership, ya, yuk belajar leadership. Nah, kamu sedang disiapkan menjadi seorang leader, maka belajar leadership. Nah, esensinya apa kalau begitu? Nah, maka ternyata definisi yang saya senang dan saya pahami secara sederhana, ya, sebetulnya ini juga mewakili dari apa yang sudah teman-teman tadi tuliskan. Saya pengen mengutip apa yang disampaikan oleh John C. Maxwell, tokoh kepemimpinan, ya, seorang tokoh expert di dunia kepemimpinan. Dia itu bilang leader itu, seseorang bisa dikatakan leader, teman-teman semuanya, ketika dia punya pengaruh. Seseorang dikatakan leader kalau dia punya pengaruh. Punya pengaruh, dan gara-gara dia punya pengaruh, influence ya, bukan influenza, ini influence, punya pengaruh. Sehingga dengan pengaruhnya dia akan diikuti oleh siapapun, maka di sesaat itu, di momentum itu, seseorang maka disebut dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader. Sekali lagi, siapapun yang punya pengaruh, sehingga kemudian dengan pengaruhnya dia diikuti oleh orang lain, maka sejatinya dia adalah seorang pemimpin. Jadi, kalau ngomongin kepemimpinan, inti menurut John C. Maxwell adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain.
Memengaruhi orang lain itu berarti tadi ya, kalau seseorang itu kita anggap punya inspirasi, lantas kemudian kita terinspirasi, terpengaruhi, lalu kemudian kita ngikutin dia, berarti dia pemimpin. Oke, role model. Tadi ada yang menyampaikan role model. Seseorang yang dengan keteladanannya kemudian menjadikan kita terpengaruh atas perilakunya, sikapnya, ucapannya seseorang itu karena kita anggap dia menjadi role model, menjadi teladan, kita kemudian terinspirasi oleh dia, terpengaruhi oleh dia, seseorang itu menjadi influencer bagi diri kita, maka sejatinya dia sudah menjalankan perannya menjadi seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya adalah siapapun yang punya pengaruh, maka dia pemimpin. Nah, sehingga kemudian sudah semakin jelas bagi kita, yang namanya leader, kalau kita ngomongin kepemimpinan, bukan bicara jabatan. Ya, sekali lagi, kalau kita ngomongin tentang leadership, kepemimpinan, maka sejatinya pemimpin itu bukan hanya sekedar jabatan. Karena apa? Ada orang yang punya jabatan, tapi dia tidak punya pengaruh. Ada kayak gitu teman-teman semuanya. Dia punya jabatan, tapi dia nggak punya pengaruh. Karena keberadaan dia dengan jabatannya tidak menginspirasi orang lain. Karena dia dengan jabatannya tidak menjadi role model bagi orang lain. Tidak menjadi keteladanan bagi orang lain. Sehingga orang lain tidak melihat apa-apa kecuali yang ada pada dirinya hanya labeling sebagai seorang pejabat saja. Karena dia punya, karena dia punya jabatan. Mungkin jabatannya manajer, mungkin jabatannya supervisor, mungkin jabatannya direktur, mungkin jabatannya general manager. Ya, dia punya itu. Tapi selama dia tidak cukup punya tindakan, perilaku, perbuatan, ucapan yang bisa memengaruhi orang lain, sejatinya dia adalah seseorang yang punya jabatan, tapi dia tidak punya pengaruh. Makanya seringkali kita mungkin bilang, atau kita pernah dengar, atau pernah kita merasakan ucapan-ucapan kayak gini teman-teman semuanya. Aduh, gua tuh ngerasa punya sih pemimpin, tapi berasa nggak punya pemimpin karena nggak ada yang ngarahin, karena nggak ada yang menuntun, karena tidak ada yang menjadi inspirasi. Ini yang dimaknai bahwa jabatannya ada, tapi pengaruhnya nggak ada. Akan tetapi sebaliknya, seseorang bisa jadi dia tidak punya jabatan, hanya biasa-biasa saja, hanya apa namanya remah rengginang di kaleng kongguan. Tapi walaupun dia tidak punya jabatan, hanya staf biasa saja, bahkan baru gabung di tempat kerja kita dalam hitungan bulan, walaupun dia tidak punya jabatan, tapi perilakunya, ucapannya, tindak tanduknya, itu membuat orang menjadi terpengaruh. Sehingga orang lain ngikutin apa yang dia lakukan, sejatinya dia tidak punya jabatan, tapi dia menjadi pemimpin karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan, sejatinya tidak melekat pada jabatan saja, tapi siapapun dia dengan perannya, dengan fungsinya, dia bisa menginspirasi orang lain, dia bisa menjadi teladan bagi orang lain, dia bisa memengaruhi orang lain, maka sejatinya dia adalah menjadi seorang pemimpin. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, dia hanyalah sebagai kalau kalau lihat dari jabatannya, mohon maaf bisa jadi mungkin dia hanya seorang office boy saja, seorang OB. Jabatannya, posisinya mungkin tidak jauh lebih tinggi ketimbang supervisor. Tapi kenapa si OB itu dengan perilakunya, dengan sikapnya menginspirasi orang lain untuk terus bisa menjaga kebersihan lingkungan, ya. Bahkan kemudian juga menginspirasi orang lain untuk bisa kita menjadi pribadi-pribadi yang aware dengan lingkungan kita, maka sejatinya walaupun dia office boy, tapi dia menjadi pemimpin karena dia sudah bisa menginspirasi orang lain. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Seorang ayah, dia adalah pemimpin, ya, yang seharusnya kemudian juga diikutin menjadi role model bagi yang lainnya. Tapi di pagi hari, seorang ayah walaupun dia adalah menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, tapi di setiap pagi hari, di atas meja makan,
Bisa jadi yang menjadi leadernya adalah bukan seorang ayah, tapi seorang ibu. Karena dia yang menentukan di setiap pagi itu menu sarapan pagi. Sehingga kita tidak bisa memilih. Ketika ibu di rumah memasak nasi goreng, ya kita tidak kemudian juga lantas menjadi pribadi yang tidak manut, kecuali kemudian kita juga ngikutin aja karena dimasakinnya nasi goreng, ya udah kita ngikutin sarapan di pagi hari itu dengan nasi goreng. Kita nurut di pagi hari itu kepada istri kita atau kepada ibu kita di rumah, berarti di pagi hari itu ibu kita menjadi seorang pemimpin karena dia menentukan menu di pagi hari itu dan semuanya pada akhirnya ngikutin. Ya. Seorang ibu, walaupun kalau ngelihat dari jabatannya seharusnya ayah yang menjadi pemimpin, tapi di pagi hari itu dia menjadi pemimpin. Kata seorang ayah, ya wes terserah ibu deh mau masak apapun. Ketika seorang ayah kepala keluarga bilang seperti itu, meletakkan kepercayaannya kepada istri, kepada ibu dari anak-anak kita di rumah, maka sejatinya ketika menentukan masakan yang menjadi pemimpin adalah istri kita. Yang menjadi pemimpin adalah ibu dari anak-anak kita. Karena kita menyerahkan ya udah terserah ibu deh mau masak apapun. Karena ibu pada akhirnya di dapur dia yang punya pengaruh. Ya, dia yang punya pengaruh. Dia yang punya kuasa untuk memegang pisau, menentukan bumbu-bumbu di dapur. Maka di momentum itu yang punya pengaruh adalah istri kita. Yang punya pengaruh adalah ibu dari anak-anak kita. Nah, sehingga kemudian kita semakin sadar bahwa kalau ngomongin leadership, maka sejatinya itu adalah sebagaimana definisi dari John C. Maxwell, kemampuan seseorang memengaruhi orang lain. Maka di posisi apapun saat kita bisa memengaruhi orang lain, disitulah kita sejatinya menjadi seorang pemimpin. Bahkan saat kita tidak punya jabatan. Tapi kalau kita bisa memengaruhi orang lain, kita di momentum itu menjadi seorang pemimpin. Begitu. Nah, tentu kalau ngomongin tentang leadership, kepemimpinan, Bapak Ibu sahabat semuanya, ini menjadi ranah yang sangat luas sekali. Menjadi ranah yang sangat luas sekali. Ya. Apa namanya? eh Luas yang tidak cukup kita obrolkan dalam waktu singkat 60 menit. Begitu. Tapi saya pengen menyampaikan sebuah esensi dari sebuah kalimat pemimpin tadi itu. Ya. Biasanya pemimpin dia punya pengaruh dan pengaruhnya diikutin oleh pengikutnya. Sehingga ada istilah leader, ada istilah follower gitu ya, teman-teman semuanya. Kita terkadang menjadi leader di momentum tertentu, tapi di momentum yang lain kita menjadi follower. Seorang direktur di sebuah perusahaan. Di perusahaannya dia menjadi puncak pimpinan, misalkan menjadi seorang direktur yang ucapannya tindakannya diikutin oleh setiap orang yang ada di perusahaannya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, ya, seorang bapak-bapak, seorang direktur ketika pulang ke rumah, kemudian dia takut dengan istrinya, dia manut kepada istrinya, sejatinya sudah berbalik posisinya. Di kantor dia menjadi direktur, menjadi pemimpin, ketika pulang ke rumah, karena dia menjadi golongan susis, suami-suami takut istri, misalnya kayak gitu ya, oke, tak manut, patuh kepada istrinya di rumah, maka sejatinya dia pemimpin direktur di tempat kerjanya, tapi ketika pulang ke rumah, sejatinya pemimpinnya berubah menjadi istrinya, ya, karena istri punya pengaruh jauh lebih kuat daripada suaminya. Nah, sehingga terkadang kita menjadi leader, tapi terkadang juga di posisi tertentu kita menjadi follower. Ya, misalkan seorang manajer, dia adalah leader bagi supervisornya, bagi staff yang ada di bawahnya, menjadi leader. Tapi ketika dia ketemu dengan posisi di atas manajer, ya sebut saja misalkan dengan GM-nya atau dengan ketemu dengan direkturnya, itu seorang manajer, maka dia akan menjadi follower. Begitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya juga untuk yang kedua perlu disadari, terkadang kita menjadi leader, terkadang kita menjadi follower. Maka kita perlu tahu di dalam posisi kita sehari-hari di klinik misalkan, di organisasi, kita perlu tahu kapan kita menjadi seorang leader dan kapan kita menjadi seorang follower. Begitu. Sehingga kemudian kita menjadi leader yang baik di satu momentum, tapi kita juga menjadi follower yang baik di momentum yang lain. Leader dan follower dua hal yang tidak bisa dihilangkan.
Sehebat-hebatnya leader, dia tidak akan pernah menjadi leader yang hebat kecuali dia punya pengaruh dan pengaruhnya diikutin oleh follower. Jadi leader kalau tidak punya follower dan tidak punya follower yang ngikutin apa yang disampaikan oleh leader, sejatinya dia akan menjadi leader yang ompong begitu ya. Oke, sebaliknya juga sama. Follower kalau nggak punya leader, maka dia akan kehilangan arah. Sehingga dua posisi itu, dua peran itu adalah dua peran yang perlu dan penting kita mainkan. Kadang kita menjadi seorang leader, kadang kita menjadi seorang follower. Ya, dalam dua kondisi tersebut, saat kita menjadi follower, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kadang kita jadi follower, kadang kita jadi leader. Kan begitu. Posisinya posisinya memang akan selalu berubah bergantung dari momentum, bergantung dengan kondisi kita di mana saat itu. Begitu. Ya, Dokter Yusuf itu adalah seorang direktur misalkan, begitu ya, atau owner. Tapi mungkin di momentum yang lain, beliau itu tidak menjadi pucuk pimpinan. Kalau lagi di klinik, beliau pucuk pimpinan. Tapi ketika pulang kampung, ketemu ibu, ketemu ayah, begitu ya, maka kita jadi follower. Karena ada pengaruh yang jauh lebih tinggi daripada kita. Begitu. Disinilah kemudian kita perlu bisa bisa melakukan fleksibilitas terhadap diri kita, kapan kita jadi follower, kapan kita jadi leader. Akan tetapi, baik itu saat kita menjadi leader ataupun saat kita menjadi follower, sahabat semuanya, yang perlu ada dalam diri seorang follower, yang perlu ada dalam diri seorang leader, ya, adalah tentang bagaimana dia bisa memimpin dirinya. Begitu ya. Jadi menjadi seorang leader, jadilah seorang leader yang sebelum dia memimpin orang lain, memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain, jadi role model bagi orang lain, jadilah pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk mengelola diri kita sendiri. Menjadi follower juga sama. Tidak selamanya kita jadi follower dan tidak selamanya kita jadi leader. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan, ya. Kadang, jadi ketika Anda hari ini supervisor, jangan sok supervisor karena Anda di depan manajer adalah seorang follower, gitu kurang lebih ya, teman-teman semuanya. Tapi dalam dua peran tersebut, yang perlu ada dalam diri kita itu adalah jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Maka malam hari ini kita akan membahas yang dimaksud dengan kita akan ngebahas tentang yang namanya self leadership. Seni memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Saat kita menjadi follower, perlu kita mengetahui memiliki kemampuan self leadership. Menjadi follower, perlu kita mengelola diri kita dengan baik, memimpin diri kita dengan baik. Saat Anda menjadi leader, perlu juga kita memiliki kemampuan untuk memimpin diri kita sendiri. Bahkan seorang pemimpin yang efektif itu, dia akan memimpin dirinya sebelum dia memimpin orang lain. Bahkan kesuksesan dia memimpin orang lain saat dia sudah selesai memimpin dirinya. Nah, ini akan kita bahas malam hari ini, sahabat semuanya, adalah tentang self leadership. Nah, yuk kita ngobrol lagi di kolom chat ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang leadership atau leader, ada yang bilang tadi itu kalau ngomongin leader, kalau ngomongin leadership, yang keinget itu adalah memotivasi, jadi role model, jadi contoh, jadi teladan. Dan sekarang, kalau teman-teman, sahabat semuanya mendengar kalimat self leadership, nah kira-kira definisi apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya di malam hari ini? Kalau mendengar self leadership, apa yang terlintas? Tolong tuliskan lagi di kolom chat ya. Apa yang terlintas kalau Bapak Ibu sahabat semuanya mendengar kalimat atau mendengar kata self leadership. Nah, kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Silakan tuliskan di kolom chat. Pengendalian diri. Oke, Kak Ana Rizky Amelia. Self leadership itu adalah pengendalian diri. Good. Terima kasih atas masukannya. Boleh yang lain? Boleh yang lain kasih kasih komentar di kolom chat ya. Punyakah definisi yang lain ketika mendengar self leadership? Apa yang dimaksud dengan self leadership? Nah, boleh ya, yang punya pendapat yang lain, yang baru join, atau yang sudah tadi join, punyakah pengertian yang berbeda dengan Bu Ana Rizky? Apa sih self leadership itu? Pengendalian diri. Ini menarik banget definisinya, pengendalian diri. Ya, berarti sebelum kita mengendalikan orang lain, kendalikan dulu diri kita sendiri. Oh, keren banget. Sebelum kita memotivasi orang lain, motivasi diri kita sendiri. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Tolong silahkan tuliskan di kolom chat, satu dua orang, sebelum kita lanjutkan.
Oke, baik kalau begitu kita mengambil definisi yang disampaikan oleh teman kita di kolom chat ya, pengendalian diri. Betul banget. Ada nih. Self leadership adalah melibatkan kesadaran diri yang tinggi, kemampuan untuk mengatur diri sendiri dengan baik. Oke, jadi sadar terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dengan baik. Bagus banget ini definisinya. Kemudian juga dari Kak Gilar nih, self leadership sama dengan navigator jitu. Wah, jadi navigator yang jitu ya saat kita mengambil keputusan, saat kita bertindak dan bertanduk. Baik, teman-teman semuanya, thank you banget. Ini sudah pada benar ya definisi dari self leadership. Kita elaborasikan beberapa definisi yang sudah teman-teman sampaikan di kolom chat. Saya punya beberapa slide nih teman-teman semuanya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk menguatkan materi kita di malam hari ini. Jadi ini akan kita bahas, kita akan ngomongin tentang mudah-mudahan cukup waktu kita ya di waktu yang singkat ini ngomongin tentang self leadership. Ya, self leadership bagi saya definisi sederhananya adalah seni mengelola diri. Wow, ini ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita mengelola orang lain, kelola dulu diri sendiri. Ya. Sebelum menaklukkan orang lain, taklukkan dulu diri sendiri. Sebelum memengaruhi orang lain, pengaruhi dulu diri sendiri. Sebelum jadi teladan bagi orang lain, jadilah teladan bagi diri sendiri. Jangan jadi manusia-manusia yang NATO, no action talk only. Pemimpin yang NATO, yang no action talk only, cuman ngomong doang, cuman perintah doang. Ya, saya meyakini bahwa pemimpin yang seperti itu, leader yang seperti itu tidak akan pernah punya pengaruh bagi audiensnya. Iya, dia punya jabatan, tapi dia sejatinya tidak punya pengaruh. Nah, malam hari ini kita ngomongin tentang self leadership, seni mengelola diri, teman-teman semuanya. Oke, kenapa ini kita bahas? Kenapa self leadership itu perlu kita bahas? Karena dalam diri kita itu selalu ada pertarungan yang namanya outer game dan kemudian juga inner game. Oke, ada outer game dan kemudian juga ada inner game. Outer game itu apa? Outer game itu adalah skills kemampuan kita. Setiap kita punya skill, setiap kita punya kemampuan teknik. Ada yang jago di IT, ada yang jago programmer, ada yang jago desain, ada yang jago manajerial, ada yang jago keuangan, ada yang hebat di bidang misalkan perencanaan. Ya, itu semua adalah outer game. Skills, kemampuan yang kita punya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam diri manusia juga ada yang disebut dengan inner games. Inner game itu adalah suatu hal yang ada dalam diri kita di dalam nih. Apa itu? Emosi kita. Apa itu? Pikiran kita. Apa itu? Perasaan kita. Nah, skills skills kita itu, kemampuan kita itu, knowledge kita itu adalah outer. Sementara bagaimana kita mengelola rasa, mengelola pikir itu adalah inner. Ya, maka keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Seorang pesepak bola, ketika dia tahu teknik dribbling bola, menggiring bola, dia tahu teknik menendang bola dengan baik sehingga bisa masuk ke gawang lawan, itu adalah outer game. Seorang pesepak bola, ketika dia ngerti bagaimana melakukan defense, ya, ketika dijegal oleh dua pemain lawan, dia ngerti gimana tekniknya, itu namanya outer game. Tapi bagaimana mengelola emosi di lapangan itu namanya inner game. Bagaimana mengelola diri itu namanya inner game. Nah, maka kalau berkaitan dengan self leadership berarti self leadership itu adalah mengelola ruang dalam dari diri kita. Makanya saya sebut tadi seni mengelola diri. Maka kalau kita ngomongin self leadership, kita lagi ngomongin inner game dalam diri kita. Inner game itu tadi itu ya, mengelola emosi, mengelola perasaan kita, mengelola apa yang kita pikirkan. Itu namanya adalah inner game. Karena bisa jadi sebagai apa namanya? Contoh tadi seorang pemain sepak bola, teknik-teknik yang dia pelajari dan dia kuasain terhadap pengelolaan bola di lapangan bisa jadi itu hilang kalau dirinya tersulut oleh emosi, gak sabaran. Atau bahkan bisa jadi skills apa namanya mengelola bola di lapangan itu bisa seketika hilang ketika dia masuk lapangan dia melihat lawannya, waduh, ini lawan sudah 3 tahun juara berturut-turut, udah mulai dropping mentalnya.
mentalitinya sudah mulai turun. Ini juga akan berpengaruh pada akhirnya dia tidak akan bisa bermain dengan enjoy karena dia merasa lawannya di saat pertandingan, waduh ini berat banget. Lawan saya adalah tim yang 3 tahun berturut-turut menjadi juara. Waduh ini berat banget. Ini kalau udah ngomong, wah ini berat banget. Mentalitinya udah down, itu skill-skills yang Anda miliki, yang dimiliki oleh seorang pemain, itu nggak bakalan keluar. Maka dia tidak akan bermain cantik di lapangan, dia tidak akan menjadi dirinya di lapangan. Ya, karena inner games-nya terpengaruhi, mentalitinya rusak, self leadership-nya terganggu, seni mengelola dirinya terganggu. Nah, maka secara singkat, sahabat semuanya, yang saya maksud dengan self leadership itu adalah seni mengelola diri adalah kemampuan mengelola diri. Termasuk di dalamnya itu 3 aspek, perilaku, pikiran, dan juga kemudian emosi. Sehingga teman-teman semuanya ketika kita mampu mengelola diri kita, sehingga ketika kita paham dengan self leadership diri kita akan bisa bertahan melewati berbagai macam situasi dan tantangan untuk tetap menjadi pribadi yang produktif, positif, serta konstruktif. Wah, kebayang. Kalau hari ini kita menjadi seorang pebisnis, ada kalanya bisnis kita bangkrut. Ada kalanya kita tertipu oleh orang lain. Orang yang mampu mengelola diri, tatkala dia bangkrut, maka dia akan menganggap situasi itu menjadi sebuah tantangan yang perlu dilewati dengan baik. Dia akan tetap menjadi pribadi yang produktif, nggak patah arang, nggak patah semangat dengan kondisi apapun. Dia tidak mudah kecewa. Dia akan selalu, bukan berarti orang-orang yang punya pengelolaan diri dengan baik, dia nggak pernah sedih. Sedih itu manusiawi. Tapi dia bisa cepat bangkit ketika dilanda oleh kesedihan. Kecewa itu manusiawi. Ya, bukan berarti orang yang punya self leadership dengan baik dia tidak pernah kecewa. Kecewa itu manusiawi. Tapi bagi orang yang punya pengelolaan diri yang baik, dia akan mudah bangkit saat dia kecewa. Dia akan mudah bangun saat dia terpuruk. Karena dia bisa mengelola dirinya dengan baik. Self leadership. Kenapa self leadership itu penting? Sahabat semuanya, ini banyak banget benefitnya. Satu, orang yang punya self leadership, seni mengelola diri dengan baik, maka dia akan mengenal dirinya. Dia akan kenal dengan dirinya. Dan dia akan siap menanggung resiko atas setiap keputusan yang dia ambil. Setiap keputusan yang dia ambil, dia akan siap menanggung resikonya. Sehingga dia kemudian paham apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Makanya tadi keren banget ketika Gilar ngasih definisi bahwa self leadership itu adalah navigator jitu, ya. Karena pada akhirnya seseorang yang mampu mengelola dirinya dengan baik, dia akan paham apa yang perlu dilakukan. Karena dia ngerti, kalau saya melakukan hal ini ada konsekuensinya, ada resikonya. Kalau saya berperilaku seperti ini pasti ada hal-hal, ada implikasi di belakangnya. Begitu. Ya, orang yang punya self leadership dengan baik, dia tidak cenderung mudah menyalahkan orang lain. Ah, ini sih gara-gara kamu. Aduh, gara-gara pemimpin nih. Gara-gara pimpinan kita nggak ngasih arahan. Ini sih gara-gara kamu. Kalau kamu nggak berlaku seperti ini, maka ini tidak akan pernah terjadi. No, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dia tidak akan pernah blaming. Tapi dia akan take responsibility atas apa yang dia lakukan. Dia akan menjadi seseorang yang ngerti akan resiko atas apapun yang dia ambil keputusannya. Dia tidak akan menyalahkan faktor eksternal orang-orang di luar sana. Orang-orang yang punya self leadership dengan baik, dia akan mudah mengevaluasi diri. Ketika pun dia terpuruk, ketika pun dia gagal, ketika pun dia ngerasa bangkrut di saat itu, di momentum itu, dia lantas tidak menyalahkan orang lain, tapi dia akan mengevaluasi diri. Kenapa aku bisa bangkrut di momentum ini? Kenapa bisa aku bisa gagal? Kenapa aku kecewa? Dia tidak lantas mencari kambing hitam, gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara lu, tapi kemudian dia akan mengevaluasi dirinya. Betapa kalau tim di klinik kita punya self leadership semuanya dengan baik, dia tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang menyalahkan siapapun. Dia akan menjadi pribadi yang take responsibility. Karena orang yang punya self leadership dengan baik, dia akan mengevaluasi diri sendiri, menentukan solusi terbaik
agar hal tersebut tidak terulang kembali. Sekali lagi, kecewa itu wajar, sakit hati itu wajar. Tapi dia akan berpikir, gimana caranya agar bulan depan saya tidak sakit hati kembali? Gimana bulan depan agar saya tidak kecewa lagi? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, itu namanya adalah self leadership, ya. Jadi kemampuan kita untuk mengelola diri kita. Nah, ngomongin mengelola diri, self leadership, teman-teman semuanya, maka yang perlu kita kelola itu adalah apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, dan apa yang kita lakukan. Jadi hanya tiga ini. Apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan. Karena semuanya pada akhirnya akan menentukan hasil. Akan menentukan hasil. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, esensi dari self leadership itu adalah mengelola pikir kita, mengelola rasa kita, dan pada akhirnya mengelola action kita, behavior kita. Karena semuanya saling saling bersinggungan. Apa yang Anda pikir itu akan menentukan perasaan kita, feelings kita. Apa yang kita rasakan itu akan menentukan gerak kita. Ini mengelola diri kita. Misal, seorang anak SMA hari Senin, sekarang hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Hari Rabu sekarang. Hari Jumat, seorang anak SMA misalkan terjadwal dia akan ujian fisika. Bagi dirinya, fisika itu suatu hal yang sebuah pelajaran yang susah bagi dirinya. Coba Anda bayangkan, bagi orang yang nggak suka fisika dan hari Jumat mau ujian fisika, mungkin dari hari Rabu dia udah berpikir, udah terjadi fobia. Dia akan berpikir dalam pikirannya, ya Allah, hari Jumat mau ujian fisika. Fisika itu suatu hal yang tidak pernah aku sukai, susah banget. Kalau pikirnya udah mengatakan bahwa fisika itu susah, maka rasanya, feelingnya itu, aduh udah enak duluan tuh lihat rumus-rumus fisika. Karena kalau feelingnya rasanya udah enak, mana mungkin dia mau belajar tentang fisika. Ngeliat rumusnya aja udah enak. Gitu ya. Jadi betapa apa yang kita pikirkan, itu akan menuntun apa yang kita rasa, pada akhirnya akan menuntun juga tindakan kita. Kalau kita menganggap pasien itu dalam pikiran kita adalah orang-orang yang selalu bikin ribet dalam kehidupanku, dalam keseharianku, ya. Maka kalau kita berpikir seperti itu, maka rasa kita juga setiap ketemu dengan pasien, ini pasti ribet nih, ini pasti ribet nih. Maka behavior kita pada akhirnya, action kita pada akhirnya juga akan dituntun oleh perasaan yang kotor tadi itu, yang negatif itu, dan juga eh, pikiran yang negatif, pikiran yang terkontaminasi, dan rasa yang juga terkontaminasi. Pada akhirnya kita tidak bisa melakukan action, tindakan yang bisa bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik ya. Apa yang kita pikir itu akan menentukan apa yang kita rasa, dan pada akhirnya juga akan menentukan apa yang kita mau akan lakukan. Nah, sehingga kalau ngomongin self leadership, sahabat semuanya, yang perlu kita kelola tiga hal ini. Kalau kita bicara self leadership, yang perlu kita kelola hanya tiga ini. Pikir kita, rasa kita, atau emotion kita, atau feelings kita, dan kemudian juga kalau itu sudah terkelola, maka behavior atau act kita juga bisa kita lakukan. Nah, sehingga tiga tips di malam hari ini yang ingin saya coba sampaikan kepada teman-teman semuanya dalam seni mengelola diri, selalu yang pertama itu adalah hadirkan perasaan positif. Positive feeling. Nah, yang kedua, bangun mindset bertumbuh. Ini ngomongin tentang apa yang kita pikirkan, ya. Jadi hadirkan perasaan positif, bangun mindset bertumbuh. Kemudian yang ketiganya adalah ciptakan totalitas dalam tindakan. Nah, tiga hal ini, rasa, pikir, tindakan. Ini bolak-balik menjadi segitiga yang saling memengaruhi satu sama yang lain. Oke, hadirkan perasaan positif. Perasaan positif itu bukan berarti kita menjadi orang-orang yang nggak pernah sedih. Nggak, no. Marah, bingung, takut, sedih, terkejut, ya. Apapun itu adalah sebuah rasa yang seringkali hadir dalam kehidupan kita. Adalah kalanya kita marah, boleh, boleh. Ada kalanya kita kecewa, kecewalah. Ada kalanya kita juga bingung, maka bingunglah. Tapi di tengah bingung, di tengah kecewa kita, orang-orang yang punya self leadership dengan baik, dia bisa switching dengan cepat.
begitu. Jadi yang dimaknai dengan positive feeling itu selalu ini apa namanya menghadirkan rasa positif, bukan berarti kita tidak pernah marah. Tapi saat kita marah, saat kita kecewa, kita selalu memberikan pemaknaan lebih. Kenapa aku gagal kali ini? Ya, jadi kita memberikan makna lebih terhadap apa yang kita rasa. Sehingga kemudian pada akhirnya ketika kita bisa memberikan pemaknaan lebih, yang hadirnya adalah perasaan positif. Nah, teman-teman semuanya. Ini ngomongin perasaan, jadi ada konsep yang menarik dari David Hawkins ketika ngomongin tentang level of consciousness, ya, level kesadaran, ya. Ini apa namanya? Ada ada perasaan-perasaan yang hadir dalam kehidupan kita, yang mana kalau kita kemudian juga apa namanya ya, mengelola perasaan itu dengan tidak tepat, dengan salah, atau kita masih menyimpan perasaan itu dalam diri kita, ternyata itu memberikan dampak yang negatif bagi diri kita. Nih, ini makin ke atas makin bagus ya, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah shame. Shame itu merasa malu, merasa minder. Nah, kira-kira ada yang merasa masih punya perasaan seperti itu? Aduh, apalah aku. Aku sih kuliah aja nggak tamat. Aku hanya lulusan SMP. Rasa minder, rasa malu. Perasaan malu, perasaan minder pada akhirnya akan mendorong seseorang eh, tidak mau tidak mau melakukan action yang optimal karena dirinya merasa malu. Di sini kalau bisa dilihat teman-teman semuanya, shame itu menjadi eh, perasaan paling bawah yang ini nggak banget. Jangan menjadi manusia-manusia yang merasa minder, merasa malu. Shame ini menjadi pada akhirnya kalau kita mengelola dan menyimpan rasa malu, rasa rasa bukan rasa gengsi ya, rasa malu itu rasa minder, ya, insecure kepada orang lain, itu menjadi manusia yang in action. Nah, perhatikan di sebelah kanannya in action. Maka jangan pernah merasa minder, ya. Tetap pede sama apa yang kita punya hari ini. Terus belajar agar kita bisa menaikkan kapabilitas diri kita. Yang keduanya adalah guilt, ya. Guilt itu di atas shame itu adalah rasa bersalah, ya. Rasa bersalah. Rasa bersalah juga pada akhirnya membuat kita menjadi inaction, merasa bersalah, guilty gitu ya. Kemudian juga level ketiganya itu adalah apathy. Apathy itu adalah ya antipati, putus asa gitu ya teman-teman semuanya. Juga sama orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kemudian juga apati itu pada akhirnya inaction, tidak akan pernah mau berubah. Orang yang minder, orang yang merasa bersalah, orang-orang yang apathy, orang-orang yang grief, grief itu sedih. Coba perhatikan orang-orang yang lagi sedih. Orang yang sedih itu mager, ya. Orang yang sedih itu mengurung diri, diam di kamar, di pojokan, sambil nyetel lagu-lagu sedih, kan gitu ya. Orang-orang yang lagi grief, orang-orang yang grief itu orang-orang yang sedih, juga pasti in action, nggak akan nggak akan eh, doing something. Misalkan kita baru saja diputuskan sama seseorang, sama kekasih kita. Itu sehari, 2 hari, 3 hari itu malas ngelakuin apapun. Karena kita dalam keadaan kesedihan. Gitu. In action, teman-teman semuanya. Kemudian juga fear, yang kelimanya tuh, di atas grief, fear itu takut. Kalau orang takut, takut salah, takut dimarahin, aduh takut nanti ditegur sama manajer. Ya. Orang takut berbuat salah, dia pasti in action, tidak akan take action karena takut. Maka mari ciptakan iklim, ya nggak apa-apa salah, yang penting diperbaiki, sadar kesalahannya dan jangan diulang kesalahannya. Jadi bukan berarti di tempat kerja kita, di klinik kita zero mistake gitu. Oh, itu nggak mustahil banget. Kita ini manusia yang seringkali berbuat salah. Begitu ya. Maka no zero mistake teman-teman semuanya. Nggak apa-apa berbuat salah, berbuat lalai, tapi sadari bahwa kita berbuat salah dan ada upaya kita untuk ingin memperbaiki kesalahan kita. Nah, teman-teman semua dari mulai shame, guilt, kemudian juga apathy, kemudian juga grief, fear itu menyebabkan kalau rasa itu kita simpan dalam diri kita, maka kemudian yang terjadi adalah inaction. In action. In action. Ada 5 tuh. Nah, sementara ada rasa yang di atasnya nih. Yang kalau kemudian kita hadir dalam kehidupan kita, desire. Desire itu adalah keinginan. Lebih kepada hawa nafsu.
ingin ganti handphone, ingin ini, ingin itu. Orang yang banyak keinginan menjadi orang-orang yang hyperactivity. Dia akan ngejar, teman-teman semuanya. Ya, ini masih mending ketimbang inaction, nggak ada action. Orang yang desire akan hyperactivity. Orang yang anger, yang marah juga akan hyperactivity. Makanya ada orang marah itu lempar eh, gelas, ya, nendang kaca gitu ya. Pokoknya hyperactivity orang yang lagi marah. Kemudian juga pride, orang-orang yang lagi apa ya, ingin menunjukkan kebanggaan dirinya juga itu adalah hyperactivity. Ini juga rasa-rasa yang perlu kita kelola dengan baik, ya. In action, hyperactivity. Nah, ada kemudian level di atasnya, level kita sudah masuk ke level happiness dan productivity. Orang yang bahagia dan produktif adalah orang-orang yang rasanya, dirinya, mengelola rasa dalam dirinya adalah courage. Courage itu berani. Kalau tadi ada takut, fear, ya fear itu membuat kita menjadi inaction, perasaan takut itu membuat kita menjadi inaction. Kemudian perlu kita hadirkan dalam diri kita rasa courage. Courage itu adalah keberanian, berani memulai, berani mencoba, berani memutuskan. Nah, itu akan membuat kita menjadi bahagia. Karena orang yang penuh dengan ketakutan itu nggak bahagia, nggak produktif pada akhirnya. Ada courage, ada kemudian juga neutrality, netralitas, ya. Kemudian juga di atasnya adalah willingness, kesediaan, membuka diri, willingness. Ayo kasih masukan dong sama saya. Itu willingness tuh, kesediaan dirinya untuk diberikan feedback. Ini penting. Menjadi follower, menjadi leader, Anda harus punya rasa willingness, terbuka untuk dikasih kritik. Bahkan hari ini menjadi seorang leader, Anda harus menawarkan diri kepada follower Anda, kepada staff Anda. Teman-teman, tolong kasih masukan dong. Kira-kira apa yang perlu saya perbaiki agar saya menjadi seorang leader yang terus bisa menginspirasi. Itu willingness tuh teman-teman semuanya. Kesediaan. Kesediaan untuk diberikan feedback. Kesediaan untuk diberikan kritik, menerima kritik. Ya. Kemudian di atas willingness itu ada acceptance. Acceptance itu menerima takdir, ya. Willingness itu kesediaan, ya, terbuka. Kalau acceptance itu terbuka, apa namanya ya, menerima, ya, menerima kondisi kita hari ini, menerima apapun yang kita dapatkan di hari ini, menerima bahwa tadi pagi saya dimarahin oleh pasien tanpa sebab, tanpa alasan. Acceptance. Orang-orang yang penuh dengan penerimaan, mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh kebahagiaan dan pasti produktif. Acceptance, menerima kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, menerima kekurangan yang hadir dalam kehidupan kita. Terima itu. Jangan jadikan alasan. Kekurangan dalam diri kita tidak lantas menjadikan kita menjadi pribadi yang banyak beralasan. Aku kan orangnya kayak gini, saya kan orangnya kayak gini. Aduh, jangan saya dong. Tapi acceptance. Iya, kita punya kekurangan, tapi kita mau belajar untuk menutupi kekurangan kita. Acceptance. Terima apapun kondisi kita hari ini. Terima kejadian apapun yang kita dapatkan di hari ini. Terima, ya, apapun yang kemudian juga Allah hadirkan, Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang yang sudah bisa courage, bisa neutrality, bisa willingness, dan bisa juga acceptance, mereka orang-orang yang happiness, yang bahagia. Ya, kita masih ngomongin kelola rasa, ya, kelola rasa nih. Oke, di atasnya lagi nih, makin ke atas makin keren. Reason. Teman-teman semuanya, orang yang dia punya alasan jelas kenapa aku melakukan sesuatu, the big why, kenapa aku ada di sini, why, kenapa saya hadir di ruangan Zoom ini, mereka adalah orang-orang yang peak performance-nya tinggi, without stress. Aku setiap pagi berangkat kerja ke klinik karena aku punya reason, punya alasan. Apa alasannya? Aku punya alasan rasional. Karena aku butuh penghasilan. Itu rasional. Ada alasan emosional. Aku berangkat pagi ke klinik, pulang sore, melayani banyak pasien di klinik karena aku punya alasan. Alasannya apa? Aku ingin memudahkan urusan orang lain. Itu reason. Reason for being. Malam hari ini, ngapain? Saya dari pagi sampai dengan sore tadi ngisi training, walaupun online, Zoom, di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
malam harinya saya masih lanjutkan ngisi Zoom. Kenapa? Karena saya punya reason, punya alasan. Apa alasan saya? Alasan saya adalah saya ingin menjadi manusia yang full memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Sehingga malam hari ini, reason saya adalah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada nilai manfaat bagi orang lain. Ya, orang yang punya reason, dia pasti akan peak performance dan without stress. Dia akan menikmati apa yang dia lakukan karena dia punya alasan. Nah, maka temukan alasan. Kenapa aku ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Apa alasannya? Kenapa saya masih stay di klinik ini kerja udah 10 tahun? Orang-orang yang stay menikmatin dia orang-orang yang punya alasan. Alasan hadir, reason for being. Paling atas lagi, teman-teman semuanya. Ini ada 4 yang paling tinggi. Orang yang punya rasa love, cinta terhadap pekerjaannya. Cinta terhadap apa yang dia lakukan. Dia joyful, menikmati. Joy itu adalah kegembiraan. Dia gembira melakukan apa yang dia lakukan. Ya, saya senang banget tuh kalau ketemu di klinik. Ya, walaupun saya tahu posisinya itu hanya sebagai seseorang yang banyak nolongin orang lain, ya di kliniknya dia membantu memudahkan urusan orang lain, dia kemudian juga bersih-bersih. Tapi kemudian kalau ketemu saya itu dia menjadi pribadi yang joyful, gembira. Salamannya salaman yang gembira, senyumannya senyuman yang gembira. Kadang kita pelukan begitu ya. Karena saya menangkap energi joyful. Walaupun mungkin bisa jadi level apa namanya level jabatannya di klinik itu mungkin ya bisa jadi ada di bawah begitu ya. Tapi dia menikmati, dia selalu tersenyum, joy. Maka rasa itu yang hadir dalam diri kita, teman-teman semuanya. Ini ngomongin self leadership ya, mengelola rasa. Anda boleh memilih di antara banyak rasa ini, shame, guilt gitu ya. Anda boleh memilih rasa yang mana, tapi rasa-rasa yang memberdayakan itu dari mulai courage ke atas. Oke. Maka mari pimpin diri kita untuk memilih menjadi pribadi yang selalu punya alasan atas apa yang kita lakukan, mencintai apa yang kita lakukan, gembira atas apa yang kita lakukan, peaceful, penuh kedamaian, dan enlightenment. Enlightenment itu selalu menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, makanya tadi benar ya, ketika ngomongin leader itu apa? Leader itu adalah orang yang punya pengaruh dan dia akan menginspirasi orang lain. Dia adalah orang-orang yang enlightenment. Kalau ketemu dengan supervisorku, kok kayaknya aku tercerahkan lah ya. Berarti si supervisor itu punya jiwa enlightenment. Oke, menginspirasi. Nah, teman-teman semuanya ini adalah ada beberapa rasa ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, 17. Rasa yang boleh Anda memilih ingin menghadirkan rasa yang mana dalam kehidupan kita. Memilih joyful, memilih love, memilih acceptance, atau memilih anger. Ya, perhatikan rasa yang kita kelola dalam diri kita akan menentukan action apa yang akan kita lakukan. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Inilah yang pertama tuh, kelola rasa. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh cinta, joyful, menikmati, penuh kedamaian, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Maka tengok diri Anda hari ini di klinik dengan aktivitas kita hari ini. Apakah kita sudah menjalaninya dengan penuh cinta? Apakah kita sudah menginspirasi orang lain? Sudah mencerahkan orang lain atau belum? Makin ke atas makin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat saja teman-teman semuanya, bangun mindset bertumbuh. Kelola pikiran kita. Maka ini pernah saya sampaikan, jadilah pribadi yang growth mindset. Ya. Jangan menutup, mengunci pikiran kita. Ya, ini beberapa perbedaannya. Ini orang-orang yang fix mindset itu percaya bahwa pengetahuan dan kemampuan tidak bisa dikembangkan. Aku ya kayak gini. Aduh, aku dari dulu juga kayak gini, Kang Novi. Gak bisa ngomong di depan orang lain. Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti fix mindset. Orang yang growth mindset, dia percaya bahwa pengetahuan dirinya, kemampuan dirinya, itu bisa dikembangkan selama kita mau mengembangkan diri kita. Orang yang fix mindset ketika dia gagal, dia tidak bisa mengelola dirinya dengan baik.
Dia merasa kegagalannya adalah akhir dari perjuangannya, sehingga mudah menyerah. Sementara orang yang punya growth mindset, dia menganggap bahwa kegagalan adalah sebuah motivasi agar dia bisa belajar atas kegagalannya, dia bisa bangkit, dan dia bisa bekerja lebih keras lagi. Orang-orang yang punya fixed mindset itu menganggap tantangan, kalau dikasih tantangan sama leadernya, tantangan itu suatu hal yang menyulitkan. Aduh, udah Pak, nggak usah ngasih tantangan deh. Saya mah segini juga udah uyuhan, sudah alhamdulillah. Orang-orang yang growth mindset adalah dia tidak pernah takut dengan tantangan dan dia akan mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan dirinya. Orang yang fixed mindset itu tidak suka diberi feedback. Dikasih masukan dia baper. Dikasih masukan besoknya dia nggak masuk kerja. Sakit hati. Orang yang growth mindset itu tadi itu willingness. Kesediaan untuk menerima masukan, pendapat dari orang lain. Mampu menerima feedback dari orang lain karena menganggap bahwa feedback itu bersifat memberdayakan. Bahkan hari ini Anda sebagai seorang leader, manajer misalkan, bahkan direktur sekalipun, kalau mendapatkan masukan dari staf kita, dari orang yang punya jabatan di bawah kita, terima itu, dengarkan. Bisa jadi itu adalah suatu hal yang bisa memberdayakan diri kita. Oke, ini yang kedua teman-teman semuanya ya. Maka selalu tanya sama diri kita, tantangan apa yang akan kita hadirkan dalam kehidupan kita. Keluhan apa yang ingin kita kurangi. Jangan banyak mengeluh. Keahlian apa yang ingin kita tingkatkan. Dan kita pengen dapat feedback dari siapa. Itu kalau kita sudah di level itu, kita sudah menjadi orang yang growth mindset. Terakhir, teman-teman semuanya, ciptakan totalitas dalam tindakan. Total dalam tindakan. Selalu sempurna apa yang kita lakukan. Selalu mengoptimalkan atas ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika hari ini teman-teman menjadi frontliner, jadilah frontliner yang totalitas. Kalau hari ini teman-teman jadi security, jadilah security yang totalitas. Ngebantu. Ditanya, Ibu, Bapak mau berobat? Oke, kali pertama atau pernah berobat, diantar, ditunjukin. Dibantu urusannya. Totalitas dalam tindakan. Kalau hari ini Anda menjadi seorang apoteker, atau seorang yang ngasih pelayanan di apotek, begitu ya, ngasih apa namanya obat kepada pasien kita, totalitas jelasin sejelas-jelasnya. Ini obat apa, berapa kali diminum, kapan diminumnya. Yang ini obat apa, diminumnya berapa kali, kasih penjelasan sedetail mungkin. Jangan, ini Pak obatnya, semoga lekas sembuh. Tidak diberikan penjelasan yang jelas. Menjadi seorang dokter, periksalah dengan penuh penuh kasih sayang, totalitas datang dari hati yang paling dalam bahwa saya membantu, memudahkan, mudah-mudahan melalui tangan saya hadir kesembuhan yang sesungguhnya kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Ya, menjadi apapun, menjadi siapapun hari ini, totalitas dalam tindakan. Ya, tidak mungkin kita bisa totalitas dalam tindakan kecuali fikir kita dikelola dengan baik, kecuali rasa kita kelola dengan baik. Insya Allah kalau dua hal itu bisa kita kelola, tiga hal dengan tindakan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengelola diri kita. Sehingga self leadership versi saya adalah bagaimana teman-teman bisa mengelola pikir kita, bisa mengelola perasaan kita. Sedih boleh, tapi segera switch. Ganti. Marah boleh, ingat marah itu paling bawah tadi itu ya. In action, boleh terima dulu, tapi kemudian berpikir apakah penting di momentum ini saya marah. Ganti. Switch dengan perasaan yang lain yang tadi ada di atasnya menurut si Hawkins, teman-teman. Kelola pikir kita, seni mengelola diri. Kelola rasa kita, seni mengelola diri. Kelola tindakan kita, itu bagian daripada seni mengelola diri. Jadilah pribadi-pribadi bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perbuat. Oke, teman-teman semuanya, itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang self leadership. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang pandai mengelola diri sebelum kita mengelola orang lain. Seorang pemimpin yang efektif, sejatinya dia sudah tuntas dengan mengelola dirinya, maka dia akan efektif mengelola orang lain. Teman-teman semuanya, thank you banget udah nyimak ya malam hari ini, udah hadir 22 orang. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus belajar, terus bertumbuh. Yang lagi ngomongin barusan self leadership juga bukan berarti yang udah paling benar ya. Di momentum tertentu ada kalanya juga terlecut untuk marah ya. Terkadang juga hadir kecewa, tapi ingat dengan konsep self leadership, kita yang mengelola perasaan kita. Kita yang mengelola pikir kita. Dan pada akhirnya kita akan bisa mengelola tindakan kita. Itu yang bisa disampaikan teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Yusuf sebagai pembawa acara. Masih adakah di ruangan Zoom?
Saya kembalikan lagi kepada MC untuk kemudian juga apa namanya? Sekarang udah jam berapa nih? Jam 20.42. Wow, udah 1 jam lebih kita ngobrol di ruangan Zoom ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan satu orang saja. Silakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke pembawa acara kita malam hari ini. Hatur nuhun teman-teman semua sudah menyimak ya malam hari ini ya. Oke, selamat mengelola diri, selamat menjadi orang-orang yang punya kemampuan self leadership dengan baik, terus mengasah diri kita. Hatur nuhun, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Mumpung Kang Novi masih, oh ada tanya nih Kang dari Dokter Ana nih. Kang, apa indikator pikiran dan perasaan negatif sudah menjadi toksik? Ya, Kang, sudah menjadi apa toksik kalau kita sudah pada akhirnya itu tadi kan indikatornya yang ini aja nih. Indikatornya yang ini aja. Mana tadi? Tolong dikalibrasi ya setiap rasa yang hadir dalam diri kita. Kita ada di level yang mana? Si David Hawkins ini, Dok. Ya. Kalau dengan marah, makanya marah itu kan wajar. Tapi marah itu menjadi toksik kalau dengan marah membuat kita menjadi pribadi yang tidak terkendali, hyperactivity. eh Takut, fear itu manusiawi natural. Saya pun di momentum tertentu ada takutnya dong. Dan kita tidak boleh menghilangkan rasa takut. Takut itu manusiawi. Tapi takut itu akan menjadi toksik kalau terlalu lama kita pelihara dalam diri kita. Takut, takut, takut yang pada akhirnya membuat kita menjadi inaction. Perhatikan yang sebelah kanannya nih, inaction. Ya, oke. eh Apa lagi ya? Misalkan pride, terlalu membanggakan, ya bangga sama diri, eh, itu juga mungkin di level tertentu bagus. Tapi kalau Anda terlalu membanggakan diri, itu menjadi toxic. Kalau membuat kita menjadi hyperactivity. Begitu. Nah, jadi indikator itu menjadi toksiknya adalah kira-kira dengan rasa yang kita simpan dalam diri kita, itu pada akhirnya menuntun behavior apa. Kalau behaviornya membuat kita menjadi tidak produktif, maka segera kita switch. Ya, kita switch gitu ya. Maka kalau lagi marah, segera naikkan level kita menjadi acceptance, terima, menerima diri. Ya, ketika kita misalkan ngerasa takut, ya, maka jadilah pribadi yang punya courage gitu ya, teman-teman semuanya. Dok, mudah-mudahan Dok bisa ngejawab ya. Ini menjadi parameter kita dan kalau itu sudah menjadi toxic yang membahayakan diri kita, indikatornya adalah baik itu pikiran atau perasaan membuat kita menjadi tidak mau gerak, inaction. Oh, itu bahaya banget. Ya. Padahal bisa jadi apa yang kita pikirkan belum tentu itu kenyataan yang sesungguhnya. Makanya perlu kita mengelola pikir kita itu, terutama kepada orang lain. Ya, apa yang kita pikirkan belum tentu itu realita yang sesungguhnya. Ya, maka mari kita naikkan level berpikir kita. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Dok Ana. Sudah menjadi toksik kalau pikir kita, perasaan negatif kita membuat kita menjadi tidak berdaya, membuat kita menjadi inaction, tidak melakukan apapun itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami jawaban singkat dari saya. Begitu. mungkin ada lagi teman-teman yang ada pertanyaan? Kalau masih penasaran juga dengan materi Kang Novi, kita bisa gabung kali Kang ya di training besok Sabtu Minggu ini. Mumpung masih ada pendaftaran sampai besok, kita sharing-sharing lagi lebih dalam lagi bagaimana sih menjadi seorang leader yang baik ataupun menjadi mendidik sebuah next leader ya Kang yang gitu kan ya. Iya, betul ya. Jadi teman-teman semuanya nanti kebetulan juga Sabtu Ahad depan ya, kita punya kelas di klinik keluarga. Sabtu ini Nanti Kang. saya juga ngisi, Dok Yusuf juga ngisi. Saya akan lebih ngisi kepada self leadership gitu ya. Apa yang perlu ada dalam diri kita sehingga kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih pandai mengelola diri dan pada ini juga bisa mengelola orang lain. Ini kalau slotnya masih ada, silakan deh tanya-tanya sama Dok Yusuf dan tim dari klinik keluarga ya. Hari Sabtu dan Ahad 2 hari loh, teman-teman semuanya. Oke, cukup kali Kang. Oke, Teman-teman, cukup ya. Terima saya kasih sekali rasa lagi cukup. teman-teman. Hatur nuhun, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Novi. Terima kasih teman-teman semua.
Sampai ketemu Rabu depan.